Guys, kita akan bercerita tentang wanita penunggu rumah nomor 13. Wow. Kita menunggu, guys. Part 1, tetanggaku. Guys, kita akan bercerita tentang wanita penunggu rumah nomor 13. Wow. Kita menunggu, guys. Part 1, tetanggaku. Tetangga rumah nomor 13. Aku sebut saja Jen. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede Jatiasih, perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya ayah dan ibu betah banget lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu tahun 1996, aku masih duduk di bangku 2 SMP. Sekarang dibilang kelas 8 dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan. Gak punya tetangga dong. Apa sih? Tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek perumahan, saling senderaan kayak remaja baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan, maklum, perumahan Bank Negara itu. Loh, ngelihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Ah, elah, ibu, kenapa harus di sini sih? Aku protes. Tapi itu awalnya, sampai akhir aku yang doyan eksplorasi tempat menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asik deh. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana. Hanya sekitar 15 menit saja dari rumahku. Dengan bersepeda auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek, juga lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi, begitu harus sampai tukang bubur setelah naik haji. Senyum-senyum tipis sama tetangga. Aku dikenal banyak bacot alias sering banget basa-basi dengan mereka. Calon emak-emak, ya kan? Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang ku dengar suara itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah, cuekin sajalah. Namun beberapa peristiwa penting dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya.
mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku hingga sekarang usiaku kepala 4. Tak bisa semudah itu kulupakan. Part 2 guys. Tembok sebelah. Peristiwa pertama, tempat 2 bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku. Kakakku dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam mingguan. Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya sudah gede sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang peduli sama adik. Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamar. Gak peduli adikku sudah makan atau belum. Kalau aku saja sih gampang, masak mie instan juga jadi. Lah, adikku yang kecil, hello, apa kabar kak? Daripada nggak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adekku. Mie instan dulu ya. Dek, maaf kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukan dan hanya dilapisi plastik tebal bening. Jadi langsung menatap langit. Terkadang aku suka ngayal ada yang ngintip dari sana. Entah orang, binatang, atau bukan keduanya. Kok gak merinding? Buru-buru kulenyapkan pikiran aneh tersebut. Fokus masak mie instan. Keluar memasak mie, ku matikan kompor. Duk. Mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali, seperti dihantam benda tumpul. Kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis. Dinding rumahku dan rumahnya. Jantungku berdetak kencang. Duk. Terdengar lagi suara yang sama sampai 3 kali. Aku tak bergerak, mau pingsan, malu sama adik. Tapi itu suara apa ya? Suaranya berhenti pelan-pelan. Kulangkah kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku di dinding belakang. Lalu, Mbak, mie-nya dah jadi. Adikku mengagetkanku. Sialah, segera aku bereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu kami duduk manja di depan televisi. Adek, kamu dengar nggak suara tadi? Buk. Begitu kayak badan kita kalau digebukin pakai guling. Dan jangan nanya karena aku nggak ada perumpamaan lain. Enggak tuh, jawab adekku yang singkat. What the hell? Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Auto adekku pasti dengarkan. Adik, kamu jangan bohong. Nanti dosa tahu dengar apa enggak. Dibilangin enggak katanya. Suara televisi
kamu nggak kegedean kan? Lah, itu TV baru dinyalain, katanya dengan logat agak cadel. Dia benar, TV baru dinyalain. Baru ini artinya memang cuma aku yang mendengar sambil menemani adikku makan. Bulu kuduku merinding sehingga ayah dan ibu cepat pulang. Bangun-bangun aku sudah di atas kasurku sendiri. WTF, aku segera bergegas keluar sambil deg-degan. Sudah pagi rupanya, matahari meninggi. Aku kok di dalam kamar, harusnya depan TV, tanyaku nungas kepada ayah dan ibu yang lagi sarapan. Lah, iya, memang depan TV sama adik ketiduran. Makanya ayah angkat ke kamar, misterius gitu ucap beliau. Aku cuma panjang, ingin kembali rebahan. Tapi kuringkan karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak. Tak perlu cuci gigi, langsung kusikat nasi goreng buatan ibu yang lezat, bisa umroh 7 kali. Enak banget ibu, kataku. Ibu cuma senyum. Nah, kita skip dulu sampai sini. Lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu. Ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku tidak mengerti, tapi percayalah Bu, kalau dibesarkan di Jakarta, ada Yogyakarta terutama memahami bahasa Jawa, kupegang teguh, langsung aja ke arti ya. Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang, kata ibu ke ayah. Ayah kok enggak dengar apa-apa, kata ayahku. Ya, jelas. Keran kamar mandi kamu nyalain, tangisannya cukup kencang, kayak habis dianiaya. Ujar ibu lagi. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Joss Subum, anak era 90-an. Pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Subum, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. Lanjut guys, part 4-nya. Den, mau kemana? Kemana kamu? Kata ayah. Main, jawabku singkat. Mandi belum? Apa belum sikat gigi? Belum. Main saja, anak satu ini. Mandi dulu, ibuku menyahut. Elah, aku merungsut manyun ke dalam rumah. Ku teruskan aja nonton TV lah. Lagian panas matahari lagi nyengat-nyengatnya. Nanti saja mandi sekalian sore, hehehe. Begitulah aku waktu kecil, malas mandi banget. Sangat menjelang waktu 16.35 WIB, aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang. Pasti kamu tahu deh, jam lama klasik, dan dia berhenti tepat pada aku melihatnya. Nanti saja aku setting sekarang. Mau mandi dulu, mau main sepeda. Kelar mandi segar wangi, aku langsung bergegas ambil sepedaku. Kali ini agak malas ke lapangan, nanti kotor lagi, dan aku udah mandi. Aku niatkan saja keliling komplek perumahan.
nama-nama jalan di perumahanku ini diambil dari nama gunung. Ada Merapi, jalan rumahku, ada Malabar, Pangrango, Gede, Timanbala, Rinjani, dan banyak lagi. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti. Kalau sudah mau pulang biasanya dekat-dekat maghrib. Karena komplek ini belum banyak yang menghuni, motor dan mobil sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda lalu mengikung tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Sungguh mengasihkan. Tapi itu dulu. Sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil. Dan garasi rumahnya hanya muat 1 mobil. Kebanyakan sempitnya jalan-jalan di perumahan itu. Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan di gang ini. Kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati. Sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga kita bisa melihat ke balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu. Sambil kuperhatikan setiap sudutnya, rumah itu ada cahaya. Bohlam di terasnya, tapi kayak bohlam di peternakan ayam negeri. Penuh debu, sarang laba-laba, dan cemaram. Aku sudah merebahkan sepeda di tengah jalan mendekati ke arah pagar. Kuperhatikan kaca depan rumah. Ada yang mengintipku sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru ku ambil sepeda dan gacir. Sial, seram sekali. Hingga hari ini mata itu masih suka terbayang-bayang. Bahkan mendefinisikannya saja aku gemetar. Hingga saat aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP, tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Oke, skip. Hingga akhirnya menjelang kelas 3 SMP, ayah ibu mulai bisa membangun rumah. Kami lumayan terpandang lah di komplek. Apalagi ayah bekerja di BUMN minyak itu. Gajinya mungkin yang paling besar di perumahan, yang lebih mirip papan subsidi untuk keluarga tak mampu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, disyukuri aja. Ore, rumahku bakal bertingkat, tapi ibu bilang di atas khususnya untuk mencuci, jemur, serta menyetrika. Jadi tidak dibuat ruangan bertembok, tetap terbuka dengan dikelilingi realis sehingga maling tidak masuk. Well, mantul juga ide ibuku. Jadiin ada 1 tukang dan 2 yang membantunya. Biasanya disebut kenek. Sebelum
membangun, ibu minta izin tetangga kiri, kanan, belakang supaya tak terganggu aktivitas para tukang tersebut. Giliran di rumah belakang, lagi-lagi ibu tak bisa menemui pemiliknya. Ibu memintaku menemani pergi ke Pak RT mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13. Wah, iya, kenapa enggak dari awal nanya Pak RT? Pak RT sendiri merupakan seorang pegawai swasta yang hampir jarang memperhatikan warganya karena sibuk bekerja. Pak Hamad namanya. Dia berusia kayak ayahku. Pada waktu itu masih 47 tahun. Pak RT mempersilakan ibu dan aku duduk. Rumah Pak RT ada di ujung Jalan Merapi. Jalanan rumahku. Kekuasaan Pak RT meliputi Jalan Merapi dan Jalan Kawi. Ibu hahaha hihihi. Sebentar sama Ibu RT sambil menanyakan pertanyaan template. Anak betapa, di mana dulu tinggalnya, bla 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 bla. Aku cuma bengong sambil ngeliatin ruang tamu Pak RT. Tibalah pertanyaan mendasar. Anu Pak RT, saya mau tanya, itu rumah di belakang saya siapa ya? Saya sejak 11 bulan lalu pindah ke sini, tidak pernah tahu siapa di belakang saya itu. Tapi kadang saya mendengar suara-suara aneh, kayak orang nangis atau bertengkar karena ada suara dak duk yang kudengar sampai dinding rumah saya. Tiap saya samper, gak pernah ada yang keluar. Atau mungkin orangnya lagi pergi. Kalau bertamu malam-malam dan kurang sopan, jadi jarang saya kesana kalau malam. Biasanya siang. Saya mau minta izin ke dia karena saya mau bangun rumah. Namanya tetangga. Saya nggak mau kalau dia merasa keberatan saat bangun rumah suaranya berisik. Saya minta kesediaan Pak RT untuk menjelaskan sama yang punya rumah. Barangkali Pak RT bisa membantu saya, kata ibu. Pak RT dan Bu RT pandang-pandangan. Bu RT tersenyum agak kecut dan menghela napas panjang. Lalu mempersilahkan suaminya dengan menjelaskan, monggo Pak. Part 5. Bu Tantri. Anu Bu, jadi begini, yang tinggal di sini, di situ namanya Ibu Tantri. Sudah lama beliau mengidap kurang waras. Dulu mereka orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama di RT ini baru saya. Dulu gak gini keadaannya, baik-baik saja. Saya sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun lalu. Sampai suaminya dan anak-anaknya pergi meninggalkan Ibu Tantri. Dia di sana seorang diri, memang begitu. Kalau ada tetangga yang datang, dia gak mau keluar, paling ngintip doang di balik tirai. Jelas Pak RT, Pak Ahmad. Kalau mau bangun rumah, ya bangun saja, tidak apa-apa. Yang penting niat kita baik. Semoga Ibu Tantri tidak keberatan selama ini. Gak ada yang aneh-aneh sih laporannya. Paling ya
hanya Bu Tanti nangis aja atau suara-suara kayak pukulan ke dinding. Tapi nggak masalah, kalau ada apa-apa mending Ibu lapor lagi saja. Ibu tersenyum, sudah dapat jawaban. Aku pun lega. Oh, orang gila toh, pikirku. Kami pun pulang. Ayah dan ibu memulai proses pembangunannya. Dikarenakan keluarga kami setengah kejawe, ayah dan ibu tak lupa menaruh sesaji agar pembangunan berjalan lancar. Bukan sesaji aneh-aneh, pakai ayam cemani segala, hanya bubur merah dan putih. Yo, dengan jumlah ganjil. Bunga-bunga diutamakan melati dan kenanga yang ditaruh dalam bejana air mawar itu saja. Cukup lama juga, sebulan penuh proses pembangunan sampai jadi lancar dan hasilnya sungguh kece. Semi bangunan meratap, jadi tak kehujanan. Teralis menutup di bagian belakang dan arah selatan. Bentar dan digambarin biar ada bayangannya, hehehe. Kira-kira begitulah. Nah, di bawah teralis dekat mesin cuci adalah rumah nomor 13 dan di bawah teralis dekat saluran air adalah rumah nomor 19 samping rumahku. Aku bisa melihat atap rumah mereka dan rumah nomor 13 satu atapnya hilang. Memungkinkan aku melihat isi rumahnya dari atas, tapi enggak juga ternyata karena ketutup plafon. Duh, otakku, please jangan kepo. Aku tanpa berbasa-basi lagi, aku yang kebagian tugas nyuci semangat banget mencoba area cuci jemur dengan perdana. Apalagi ibu menaruh bale-bale dengan modifikasi kasur kecil di atasnya, empuk banget. Tugas mencuci jadi terasa aduhai. Biasanya aku mencuci di malam hari sambil kuselilingi dengan belajar. Padahal ibu menganjurkan untuk mencuci seminggu sekali saja. Yang penting pakai digosok manual pas hari libur. Duh, malas ini rela kulakukan biar hari liburku bisa main seharian. Oke, skip. Gak tahu kenapa, mungkin kebetulan yang menyebalkan mencuci perdana ini hari Kamis mendekati maghrib, siangnya pulang sekolah dan tidur. Hehehe. Awalnya aku nggak nge apapun. Mulailah ritual mencuci, rendam, kasih sabun, putar, tinggalkan baca buku. Lama kelamaan aku mencium bau darah yang pekat di tempat cuci. Baunya sungguh anjir. Sampai-sampai aku pusing. Makin mendekat ke mesin cuci, baunya makin kuat. WTF, aku melihat 3 anjing besar mati di atap rumah nomor 13. Seram guys. Dari tempat bale-bale, bangkai anjing itu gak kelihatan karena digantung di bagian bawah teralis. Ini apa yang lor? Aku ngacir menuruni tangga, teriak. Kusebut nama ibuku. Ibu dari dalam kamar habis sholat maghrib ikutan panik. Kenapa? Tanya ibu. Bangkai, kataku. Bangkai apa? Anjing.
Ada bangkai anjing di tempat cucian, kataku sambil atur nafas. Masih ada part 6. Ibu keheranan sekejap sambil membenahi mukenanya. Dia pun ke atas dan, "Mana bangkai? Kamu ngigau. Makanya kalau maghrib di dalam rumah sebentar, bikin panik aja." Ibu meringsut ke dalam sambil marah-marah. Aku mendekat ke arah atap rumah nomor 13. Ibuku tak salah, bangkai itu sudah tak ada. Sanyup aku mendengar suara nyanyi. Entah kenapa mataku memandang ke atas rumah nomor 13 yang bolong. Aku mendekati ke arah atap itu, lalu melihat di bawahnya. What? Udah nggak ada plafonnya. Aku samar melihat bagian-bagian rumah tersebut karena cuma diterangi cahaya beberapa lilin, dan aku melihat wanita itu. Rambutnya ngebob kayak Dora the Explorer, tapi acak-acakan. Dia langsung menggendong sesuatu di lantainya, kayak ada bercak-bercak apa itu. Ya, mataku memicing dan melebar melihat wanita itu. Ternyata memperhatianku. Mampus! Aku buru-buru ngacir lagi ke bawah. Wah! "Bu, besok saja kerjakan cucian," ujarku ketus. "Lah, kan sudah direndam," kata ibu. "Besok, Bu. Kalau ku bilang besok, ya besok," nadaku meninggi. Ibu diam. Orang tuaku mengerti kalau aku sudah marah. Pasti memang ada alasan kuat. Aku langsung cuci kaki, masuk kamar dan merebah mengingat wajah wanita itu. Putih pucat, lingkaran matanya hitam seperti tak tidur berhari-hari. Bibirnya celemongan, listip atau darah, aku tak tahu. Yang jelas berwarna merah. Orang gila mati yang mati saja kau. Aku misuh-misuh dalam hati sambil ketidur. Jumat cerita. Di sekolah SMP tempatku belajar cukup jauh dari rumah. Sekali naik angkutan umum, jaraknya dari Bundaran HI ke Semanggi lumayan dong kalau jalan kaki. Lantaran anak baru dan merasa nggak selevel dengan SMP negeri. Aku malas bergaul, beda banget sama sekolahku ketika SD dan 1 SMP alias di kelas 7. Aku masih di sekolah swasta Katolik yang cukup ngehits. Pindah di Bekasi di SMP negeri pula. Jatuh pasangan pikirku saat itu. Di kelas 3 SMP atau kelas 9, aku baru kenal dekat dengan Yogi yang ternyata sekomplek denganku. Bukan cuma sekomplek, Yogi ternyata juga tinggal di Jalan Kawi. Rumahnya nomor 10 nih petanya. Sebenarnya aku sudah tahu sejak pertama kali pindah ke komplek ini. Aku sering bertemu Yogi
mereka menunggu angkot. Dia bawa motor sendiri, tapi menyelonong apa aja tanpa menyapaku. Ucuk dicinta ulah pun tiba. Anjir. Semoga Yogi bisa memuaskan dahaga kepoku bertanya soal wanita di rumah nomor 13. Yogi, WJ, kataku menyodorkan tangan. Gue udah tahu, anak baru kan lo, katanya agak songong. Aku menarik tangan kembali sebab dia tak menyambut. Gue mau tanya sedikit lu, bisa bantu gue soal apa? Ibu-ibu di rumah nomor 13. Yogi menatapku, aku melihat kekhawatiran di wajahnya. Emang kenapa? Mau tahu? Gue ngerasa aneh aja, masa tetangga sendiri gue gak kenal. Udah setahun gue di sana, gue tahu lu rumahnya dekatan sama dia. Ceritain sedikit ya. Yogi diam beberapa saat. Yang gue tahu dia bukan orang tapi kuntilanak, kata Yogi dengan suara pelan. Buset, kuntilanak katanya. Gue salah dengar apa gimana? Apa? Kuntilanak? Lu nggak salah. Enggak, jadi dia itu dulunya suka ke dukun. Jiwanya dijual terus jadi kuntilanak. Ada pakunya di kepala. Katanya gue dengar-dengar aja, makanya dia nggak pernah keluar. Aslinya udah mati dia itu. Kalau pakunya dicopot, Yogi penting banget ceritanya, datar, nggak ngerasa ngeri atau apa. Tapi lu yakin? Yakin sih, habis nggak pernah keluar. Gue udah tinggal di sana dari SD kelas 5. Gue sedikit pun nggak pernah ngeliatin dia. Cuma diceritain dulu keluarga bahagia, ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam. Tadi itu aja yang gue tahu, kata Yogi. BTW itu udah ada teman sebangku sama gue aja. Yogi menawarkan, aku pun setuju demi informasi yang lancar. Pulang ke rumah sorenya, aku main ke tempat Yogi. Tuh anak belum pulang ternyata. Ya sudah, ku habiskan waktu dengan bersepeda. Masih ada matahari iseng-iseng. Aku berhenti di rumah nomor 13. Kembali menatap rumah itu, terutama bagian tirainya. Berharap wanita di dalam situ melihatku. Sengaja nantangin masih terang. Kalau gelap aku nggak akan tahu siapa yang kuhadapi. Lama aku berdiri, dia nggak nongol-nongol. Buang-buang waktu. Mending aku sepedaan lagi. Aku mengambil sepeda yang kurebahkan di tengah jalan saat hendak mengayuh. Mendadak kakiku seperti ada yang menahan, berat banget. Sepedaku juga jadi macet. Rantainya ogah memutar, itu kenapa? Depan pojok. What? Ada suara memanggilku. Padahal gak ada orang di situ. Jin. Tubuhku kaku
hari sudah menjelang maghrib, tapi aku gak bisa kemana-mana. Tubuhku tak bisa bergerak, hanya kepala yang bisa digerakkan. Lidahku kalau mau teriak minta tolong gak bisa. Aku menengok ke arah rumah itu dan di tirainya wanita itu menonggokkan kepala. Wajahnya putih keabu-abuan, dua matanya mengerikan menatapku. Senyumannya mengembang mempelihara, lihatkan gigi yang berlumuran darah. Jen, ternyata dia yang memanggilku, tahu dari mana namaku. Sialan. Sekitar 1 menit aku memberanikan diri menatapnya. Aku berusaha tak berkedip dan tangin kalian apa maunya dia. Dia menatapku tajam, tersenyum dan senyum. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Dia seperti mendekat. Woi Jen, ngapain di sini? Ternyata Yogi sudah ada di sebelahku. Hari sudah maghrib, matahari sebentar lagi benar-benar hilang. Badanku yang tadinya kaku sekarang sudah agak melemas, tapi bulu kuduku tetap tegak. Aku memandangi Yogi dengan wajah ketakutan. Yogi memandangiku lalu memandangi rumah nomor 13. Pulang aja yuk Jen, gue antar lu mah nyari perkara, kata Yogi. Aku menurut. Tiba-tiba di rumah Yogi menceritakan semua pada ibuku. Wajah ibuku serius, tapi beliau mencoba untuk bijak menanggapi semuanya. Yang Yogi dengar itu kan semua belum terbukti. Kita tidak boleh prasangka buruk sama orang lain. Mungkin ini cara Tuhan menegur Jen karena sudah maghrib belum pulang. Kan pamali maghrib di luar, kata ibu. Yogi dan aku cuma pandang-pandangan. Akhirnya dia pamit pulang. Permisi tante, katanya sambil salim ke ibu. Aku mengucapkan terima kasih ke Yogi sambil janjian besok ke sekolah. Yogi berjanji menjemput ke pukul 6.30 waktu Indonesia Barat agar kita berdua tak terlambat. Setelah aku menutup pintu, ibu menyuruhku duduk lagi. Beliau menasihatkan, lain kali jangan kamu mengusik orang lain supaya orang lain tak mengusikmu. Keinginan tahuanmu yang besar bisa mencelakakanmu, Jen. Tolong dimengerti, kata ibu. Andaikan yang Yogi ceritakan benar, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu belajar, tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain, kata ibu. Aku hanya mengangguk. Ibu meminta sekali lagi agar mengabaikan apapun yang sekiranya ku dengar, ku cium, dan ku lihat mengenai rumah nomor 13. Ibu juga menyuruhkan terus minta pertolongan pada Tuhan agar selalu dilindungi. Aku menyanggupi tahun demi tahun, walau ada apapun yang aneh, tapi masih tergolong wajar. Aku hanya bisa diam. Ibu, ayah, kakakku, dan adikku juga sama.
berusaha bersikap jika itu semua adalah hal yang baik-baik saja. Yang sedikit mengusikku jika ada bayi lahir di komplek perumahan itu baru-baru dibawa pergi kemana tahu sampai bayi itu selesai ASI eksklusif. Beberapa kali tetangga kehilangan peliharaan, bahkan yang rumahnya berjauhan dariku dan sebagainya. Penemuan bangkai binatang di atas atap nomor 13 juga seringkali ada di hadapanku. Lagi-lagi aku berusaha biasa. Cuekin ajalah, bodoh amat, terserah, biarin, suka-suka kamu aja Nyai. Waktu berlalu, lulus SMP, lalu lulus SMA, lalu ke perguruan tinggi, dan akhirnya aku menikah. Dengan siapa? Hahaha, ya Yogi, lantaran tetangga dekat dan teman sepermainan. Aku dan Yogi udah lebih mirip sahabat dalam kepompong. Nikah juga gak ramai-ramai banget karena semua orang sudah mengetahui kisah cinta kami, jadi gak aneh. Oh iya, hampir seluruh rumah di Jalan Kawi dan Merapi terisi penuh. Sekarang hanya rumah nomor 12 dan 14 saja yang tak berpenghuni. Dulu pernah ada yang membeli, tapi jadi over kredit dan sampai sekarang belum laku. Ada pula yang pernah mengontraknya tetapi hanya bertahan sebulan 2 bulan, selebihnya kosong lagi. Mantap. Kami menumpang di rumah mertua indah, bolak-balik saja, kadang seminggu di rumahku, seminggu di rumah Yogi. Saat Yogi diterima kerja di BUMN, rencana aku mau mengontrak rumah sendiri tapi masih di wilayah komplek. Malam ini giliran menginap di rumah ibuku. Di mana kita ngontrak nanti Mas? Terserah, usap Yogi. Belakang sini, tanyaku sambil ketawa pelan. Yogi menggeleng keras. Gue nggak mau ambil risiko. Ntar juga lu hamil kan? Gue nggak berani ngucapin, tapi udah kebayang yang enggak, kata Yogi. Cie, khawatir aku menyenggol Yogi. Mendadak aku mual, ingin muntah. Nah, kan baru juga diomongin hamil kali itu. Periksa yuk, ujar Yogi ada rasa khawatir. Ya, ndak, ayo, kataku. Malam itu kami ke bidan yang buka praktik di depan komplek. Selamat ya Pak Yogi, istrinya udah 4 minggu ternyata si bidan menyalami suamiku. Mata Yogi binar-binar. Aku tersenyum melihat suamiku girang. Kami pulang ke rumah ibuku, tapi entah kenapa Yogi mendadak ingin malam itu menginap di rumah ibunya. Gue deg-degan gini ya, nginap rumah nyokap gua aja ya yang kata Yogi. Aku aneh melihat dia, tapi kunyakan. Ya udah, terserah, bilang dulu sama ibu, kataku. Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku. Ibuku mengiyakan setelah sebelumnya kedua ikatan girang karena kadar bahwa kami akan punya anak. Kami pun langsung ke rumah mertuaku. Lupa cerita, Yogi berdarah Kalimantan, Bali, Jawa, perilmuan supranatural, hal yang bisa di rumahnya ibunya pun bisa melihat hal-hal goib yang tak bisa dilihat orang biasa sepertiku. Meski begitu, Yogi dan aku merupakan
produk zaman sekarang yang gak repot dengan mistis. Assalamualaikum Yogi, mengucapkan salam masuk ke rumah orang tuaku. Waalaikumsalam, mertua laki-laki menjawab. Salam bapak mertuaku, ayah orangnya lucu, gemuk dan punya pipi bulat. Dia sayangnya minta ampun padaku, mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana nih? Kata bapak mertuaku sambil ngocak rambutku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Saat beliau keluar dan menghampiri kami, mendadak wajah beliau menegang. Tutup pintu rumah Yogi, tutup sekarang, katanya setengah berteriak. Aku bingung sekaligus bengong. Aku berinisiatif menutupnya tapi dicegah. Jen, menjauh dari pintu. Yogi cepat. Suamiku segera menutup pintu. Ibu, udah malam juga, jangan teriak sih, kata Yogi. Lu nggak tahu yang ibu lihat dan yang nggak gue lihat, Mas. Jadi lu diam aja, kata Nia. Nita, adik iparku, menyambar. Yogi pun diam dan maklum. Nita memang juga bisa melihat makhluk astral. Segera setelah ibu mertua komat kamit membaca doa, dia menghampiriku. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, selamat, katanya. Ya, beginilah kalau punya mertua udah bisa melihat masa depan. Kami belum cerita aja dia sudah mengerti. Kenapa sih? Tanya bapak mertua. Aku cuma unik. Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua, jika aku ambil bapak mertua, aku langsung memberikan selamat. Disuruhnya Yogi beli martabak untuk merayakan kehamilanku. Beli yang banyak martabaknya. Bapak, martabak keju, kamu apa? Terserah, kata bapak mertua sambil memberi uang ke anaknya. Namun ibu mertua mencegah. Besok aja, dia masih ada di sini, di sana, ucap ibu mertua. Dia siapa, Bu? Tanyaku. Ibu mertua hanya tersenyum di sudut bibir. Wanita nomor 13, kata Nita melanjutkan sambil terus memandang ke pintu. Aku terhenyak pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya tanda pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi dia sudah menguntil kami. Akhir dari sebuah teror. Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Beliau memang super lah, bisa tertawa di tengah suasana mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil dan suka buang hajat di celana. Aku bahak-bahak Yogi juga, hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa. Mereka terus memandang ke arah pintu. Kelar bercanda ria, Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan, sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot meski mau mandi sekalipun, kata ibu mertua memakaikan gelang itu padaku. Aku mengiyakan. Akhirnya kami beranjak ke peraduan, bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu sebab tahu aku tak bisa tidur dengan lampu menyala. Aku pun melihat terlelap Yogi memelukku erat. Entah jam berapa aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengetuk pelan.
Aku merinding lalu terbangun duduk. Ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca. Sekelebat ada bayangan melintas. Ya Tuhan, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Paks. Yogi tak ada di sampingku. Kenapa dia? Aku teriak sekencang-kencangnya, Yogi! Bapak mertuaku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi. Yang beliau memang super lah. Bisa tertawa di tengah suasana mencekam. Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil. Dan suka buang ajar di celana. Aku terbahak Yogi juga, hanya Nita dan ibu mertua yang tidak tertawa. Mereka terus memandang ke arah pintu kelar bercanda ria. Yogi dan aku pamit tidur. Bapak mengiyakan sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot meski mau mandi sekalipun, kata ibu mertua memakaikan gelang itu padaku. Aku mengiyakan. Akhirnya kami beranjak ke peraduan bersiap untuk tidur. Yogi mematikan lampu sebab tahu aku tak bisa tidur dengan lampu menyala. Aku pun mulai terlelap. Yogi memelukku erat. Entah jam berapa aku terbangun karena kaca di kamar Yogi ada yang mengetuk pelan. Aku merinding lalu terbangun duduk. Ketukan itu tak berbunyi lagi. Aku terus memandangi ke arah kaca. Sekelebat ada yang membayangi melintas. Ya Tuhan, apa itu? Aku berusaha membangunkan Yogi. Aku teriak sekencang-kencang, Yogi! Belum ada yang datang. Aku kembali berteriak-teriak. Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar. Jen, buka pintunya. Itu suara Yogi. Sial, aku dikurung di kamar suamiku oleh seorang yang tak nampak. Dari jendela aku menyaksikan bayangan seseorang. Dia wanita, rambutnya bob mirip Dora. Memungkinkan wanita dari rumah nomor 13. Jantungku berdebar-debar. Ku pandangi terus arah jendela. Rambut wanita itu yang tadinya mirip Dora memanjang dan memanjang. Entah sampai semana tubuhku tak bisa bergerak. Yogi pun menghela napas panjang setelah suasana agak reda. Yogi bicara padaku tentang rencana ibu mertuaku mencari perkara dengan wanita dari rumah nomor 13. Ibu yakin itu dia, kata suami. Mas, kamu ingat dong pesan ibuku. Kita nggak boleh prasangka buruk sama orang. Memang yang saksikan bayangan mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Itu bukan hal biasa. Perang ilmu, okelah. Mana aku pikiran. Enggak, sama sekali aku enggak punya ilmu
apapun dalam tanda kutip keluarga juga biasa-biasa saja. Udahlah, lupakan, kataku. Ya udah, kamu sendiri yang bicara sama ibu kini sana. Intinya ibu nggak geram banget sama dia. Bertahun-tahun warga sini yang tengah hamil dan baru melahirkan meminta bantuan ibu karena selalu diganggu oleh siapa dia, itulah orangnya. Aku dari SD, aku tiap hari melihat orang datang minta bantuan. Kamu kan gak tahu peristiwa apa yang sudah dilakui keluargaku. Sekarang menantunya sendiri yang mengalami. Masa ibu tega ngediamin kamu? Ini gak sekali dua kali, Jen. Sering kalau ada yang orang hamil memang beginilah. Ya, jadi di komplek ini, kata Yogi. Aku cuma terdiam, peristiwa barusan cukup membuat jantungku copot. Terserah ibu aja, aku ikut, kataku akhirnya. Sementara waktu aku diungsikan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar dan syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya. Syukurlah di sini aku tidak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut eyangku di sini banyak yang menjaga, entah apa maksudnya, yang jelas memang lebih tentram di Jogja. Tibalah saat kelahiran si jabang bayi yang lucu sejenis kelamin lelaki. Alhamdulillah lahir dengan selamat. Aku menunggu agar usianya 1 bulan baru kembali lagi ke Bekasi, komplek perumahan tempat ayah, ibu, dan mertuaku berdua berada. Balik di komplek ini, yang pertama kali ingin kulihat adalah rumah nomor 13. Rumah itu sudah hancur dan tinggal puing setinggi paha orang dewasa. Kemana wanita di sini ya? Entah, aku tak ingin kepo berlebihan. Yang jelas hawa di sana jadi lebih baik semenjak dia tidak ada. Tamat. Oke, sekian dari video saya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah,